Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya Khairuddin Abdullah NIM terakhir 047 akan menyampaikan materi di kelas 10 semester pertama. Yang pertama mengenai sifat tercela. Di bab yang pertama ini ada peta konsep yang nantinya kita akan pelajari bersama. Lalu sebelum kita masuk kepada akhlak tercela, tentunya kita harus paham apa itu akhlak. Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki 3 arti. Yang pertama adalah tabiat, yang kedua ada adat, yang ketiga ada watak. Secara umum, akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Kemudian akhlak tercela sendiri adalah akhlak yang kemudian adalah tingkah laku yang buruk kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada makhluk lain, maupun kepada lingkungan. Nah, di sini akan belajar mengenai contoh akhlak tercela. Ada ubud dunia, ada hasad, ada ujub, ada sombong, kemudian ada riya. Yang pertama ada ubud dunia, di mana Allah menjelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang intinya dunia ini hanyalah kesenangan ataupun sendaguro semata. Sehingga ubud dunia ini merupakan sifat tercela. Kenapa? Karena memang kecintaan pada dunia ini nantinya dapat membuat kita melupakan akhirat. Kemudian ada penyebab hubud dunia, yakni menganggap dunia sebagai tujuan utama, suka mengumpulkan harta, kemudian kikir terhadap harta, serakah dan tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Dan dampak negatifnya, ada beberapa dampak negatif di sini yang intinya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mencintai dunia itu adalah sumber daripada kehidupan seseorang di dunia itu sendiri. Sehingga memang dampak negatif hubud dunia ini adalah sangat banyak sekali. Bahkan tadi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kehancuran dunia bersumber dari kecintaan terhadap dunia. Kemudian cara menghindarinya tentunya kita selalu mengingat bahwa ada kehidupan setelah kematian, kemudian memperbanyak mengingat kematian, lalu selalu menumbuhkan rasa qanaah, merasa cukup, lalu mengingat bahwa apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua ada sikap hasad. Hasad artinya dengki atau benci, yakni membenci nikmat yang telah Allah anugerahkan pada orang lain dan menginginkan nikmat itu agar hilang ataupun terhapus dari orang lain tersebut. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 120. Sikap ataupun ciri dari orang yang memiliki sifat hasad. Penyebabnya adalah di sini ada rasanya permusuhan, kemudian dia merasa sombong atas apa yang dia miliki. Lalu dampaknya dapat menghanguskan amal baik, kemudian merasa senang jika orang lain tertimpa musibah, memutus tali silaturahmi, hilangnya ketenangan dan tidak dapat menyempurnakan imannya. Cara menghindarinya tentunya hampir sama dengan cara menghindari perilaku sikap tercela secara umum, dengan memperbanyak syukur, dengan mengingat kematian, mengingat pertanggungjawaban nantinya di akhirat. Lalu di sini ada juga mempunyai pendirian yang tidak mudah terprovokasi, lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada sifat ujub yang artinya terkagum-kagum ataupun takjub. Maksudnya di sini adalah terkagum atau takjub dengan diri sendiri, yakni merasa bahwa diri ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Rasulullah SAW berfirman dalam hadis riwayat At-Tabari, hadis Hasan, bahwa 3 perkara yang membawa kepada kehancuran, yakni ada pelit, mengikuti hawa nafsu, dan sifat membanggakan diri. Penyebab ujub, di sini ada banyak sekali, banyaknya pujian, kemudian kesuksesan ataupun kekuasaan, lalu lupa dengan nikmat Allah, kemudian tidak menghormati dan menerima nasihat dari orang lain, kemudian tidak mau
bermusyawarah atau berdiskusi dengan orang lain. Cara menghindarinya, mengingat bahwa nyawa ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hampir sama seperti tadi ya, berdoa kepada Allah dan sebagainya. Kemudian ada sombong, yakni membanggakan diri. Sombong ini adalah hasil dari sifat ujub tadi. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarah. Nah, ini peringatan bagi kita semua bahwa dampak dari sombong ini, meskipun itu sedikit kecil, ini adalah tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebabnya merasa paling benar, gila pujian, merasa banyak ilmu, merasa paling baik dibandingkan dengan yang lain. Dampak negatifnya akan menjadi penghalang masuk surga, kemudian membuat orang lain tidak menyukai pada orang yang bersikap sombong tadi. Cara menghindarinya demikian. Lalu terakhir ada sikap riya, yang artinya menampakkan, yakni menampakkan ibadah supaya mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya." Sehingga dampak dari riya ini adalah tidak ternilai pahala amal ibadah dari seseorang tadi. Menyebabnya terlalu senang atas pujian dari orang lain, kemudian berambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan, kemudian senang atas dampak pujian tadi dari orang lain. Lalu dampak riya begitu banyak, salah satunya riya merupakan syirik kecil, yang tentunya ini sangat berbahaya bagi kita semuanya. Cara menghindarinya, memperbanyak ibadah kepada Allah, kemudian tentunya niatkan karena Allah, menghindari sikap pamer, bersyukur, lalu kita berdoa kepada Allah dan mencoba hidup sederhana. Oke, untuk bab pertama demikian. Kita lanjut untuk yang bab yang kedua, yakni mengenal sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala di sini memiliki 3 sifat, yakni ada sifat wajib, mustahil, jaiz. Ini kita peta konsep yang insya Allah kita akan pelajari bersama di sini. Yang pertama, tadi sifat wajib, yakni sifat yang khusus ataupun hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Kemudian sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Kemudian sifat jaiz adalah sifat yang mungkin ataupun bisa jadi ada ataupun bisa jadi tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini sifat wajib Allah ada 20. Kita bisa dengarkan bersama. Sekalian kita hafalkan mengenai sifat wajib Allah. Oke, tadi sifat-sifat wajib Allah ada 20. Kemudian ada sifat mustahil juga ada 20. Ada adam, hudus, fana. Nah, ini tentunya sifat yang berkebalikan dengan sifat wajib Allah tadi. Yang terakhir ada sifat jaiz, yakni sifat yang tadi bisa jadi dimiliki ataupun tidak oleh Allah. Yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki hak ataupun kehendak untuk melakukan sesuatu, dapat pula Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sesuatu. Ini dinamakan sifat jaiz Allah. Kemudian keutamaan mengenal sifat-sifat Allah adalah ada banyak sekali, yakni mendapat kemuliaan, kemudian menumbuhkan kecintaan kita dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tentunya kita akan ikhlas, semangat dalam bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Lalu dapat menguatkan iman sebagai motivasi untuk sabar, semangat dalam beribadah, jauh dari kemalasan. Kemudian menumbuhkan sikap-sikap terpuji yang lainnya. Kemudian lanjut di bab yang ketiga, yakni mengenai taubat. Di bab yang ketiga ini
ada hal-hal yang nantinya kita pelajari bersama. Yang pertama mengenai pengertian taubat sendiri. Berasal dari bahasa Arab tawwaba yang artinya kembali. Kembali kemana? Tentunya kembali kepada jalan kebaikan. Secara istilah, taubat diartikan sebagai meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, kemudian menganggap perbuatan yang telah dilakukan itu buruk, menyesali perbuatannya, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang kemudian bisa diperbaiki. Hakikat taubat sendiri ini menyesali. Setelah menyesal, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah berusaha untuk tidak mengulangi apa yang dilakukan. Kemudian hakikat taubat ini juga adalah melakukan amal sholat dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Dan taubat ini mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Syarat taubat yang pertama Islam, karena seorang yang tidak Islam tentunya tidak akan diterima taubatnya. Kemudian menyesali dosa, menyadari kesalahan, ikhlas untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah, berjanji tidak mengulangi dan menutupi kesalahan dengan perbuatan terpuji. Lalu taubat ini tentunya nanti sampai akhir hayat memperbanyak istighfar, dan jika perbuatan dosanya itu berhubungan dengan orang lain tentunya kita segera meminta maaf. Kedudukan taubat sendiri ini memiliki hukum wajib bagi seorang muslim, karena dalam surat An-Nur Allah berfirman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Keutamaan taubat ada banyak. Salah satunya yakni mendapat keridhaan, kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya di bab yang keempat kita akan pelajari mengenai menghormati orang tua dan guru. Kita konsep yang akan kita bahas bersama mengenai dalil, kemudian adab dan keutamaan. Perintah menghormati orang tua ada di surat Al-Isra, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Lalu kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Karena yang pertama orang tua telah mengorbankan apapun itu demi anaknya, tanpa memperdulikan balasan dari seorang anak sendiri. Kemudian kasih sayang dari orang tua tidak ada tara, dan anak adalah belahan jiwa bagi orang tua, terutama seorang ibu. Adab kepada orang tua, di sini kita harus tunduk dan patuh, dilarang berkata kasar, harus berbuat baik, berusaha menyenangkan hati orang tua, menghindari hal-hal yang menyusahkan hati orang tua, tidak durhaka dan bersikap santun kepada orang tua. Kemudian selanjutnya di sini ada adab kepada orang tua yang telah mendahului ataupun meninggal, yakni kita sebagai seorang anak harus meneruskan perjuangan orang tua, senantiasa menjalin hubungan baik kepada kerabat orang tua. Ketika meninggal, kita memandikan, mengkafani, mensolati dan ikut menguburkan jenazah dari orang tua kita, kemudian memohon ampun untuk mereka, kedua orang tua, dan senantiasa mendoakannya, kemudian melaksanakan wasiat atau pesan dari orang tua, dan jika orang tua meninggalkan hutang-hutang, kita berupaya untuk melunasi tanggungan atau hutang-hutang yang ada. Keutamaan berbakti pada orang tua, dibukakan 2 pintu surga. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Ada banyak sekali keutamaan dari berbakti pada orang tua. Yang selanjutnya ada perintah menghormati guru. Ada banyak sekali adab seorang murid terhadap guru. Salah satunya di situ ada jika bertemu mengucapkan salam, selalu berhusnudzon kepada guru, menghormati guru, menaati guru, kemudian memuliakannya dan sabar, dan tentunya kita tidak melupakan jasa-jasa seorang guru. Lalu kenapa sih kita harus patuh menghormati seorang guru? Ada banyak alasan sebenarnya. Di sini ada 4 alasan. Yang pertama, guru merupakan orang yang banyak berjasa kepada kita. Kemudian guru merupakan orang tua kita kedua, utamanya di sekolah. Kemudian guru membuat kita tahu apa-apa yang sebelumnya kita belum tahu. Dan yang terakhir, tanpa guru hidup ini akan terasa buta karena kita tidak memiliki ilmu apapun. Lalu keutamaan berbakti kepada guru ada banyak, yakni kita akan mudah menerima pelajaran, dapat ilmu yang bermanfaat, masa depan cemerlang, insyaallah akan
menjadi orang yang bermanfaat, bermartabat, kemudian diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki ilmu yang berkah. Oke, itu di bab yang keempat. Selanjutnya kita di bab yang terakhir, yakni mengenai keteladanan kisah Nabi Lut alaihissalam. Kita tahu sendiri Nabi Lut adalah nabi yang diutus di negeri Sodom, di mana negeri itu banyak sekali masyarakat yang menyukai sesama jenisnya. Nah, ini kemudian Allah utus seorang nabi, yakni Nabi Lut alaihissalam, untuk memberikan peringatan. Oke, sebelumnya kita akan lihat video mengenai kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam. Segeralah Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Beberapa tidak ada, namun mereka tumpah dari luar. Besar Tuhan, tertiga. Para malaikat itu membuat buta mata mereka. Ini apa? Bukan. Oke, dari kisah tadi di mana Nabi alaihissalam begitu bersabar ketika sekian lama mendakwahkan ajaran Islam, namun tidak ada satupun masyarakat atau orang yang mengikutinya, bahkan mendapat celaan, umpatan, dan demikian banyak ujian yang masyarakat kala itu berikan kepada Nabi Lut alaihissalam. Namun Nabi Lut tetap bersabar sampai pada akhirnya Nabi Lut memohon kepada Allah pertolongan dari Allah dengan didatangkan malaikat di sana yang diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan, memberikan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Dari situ banyak sekali hikmah yang kita dapat, yakni yang pertama, kita harus selalu gigih untuk mendakwahkan ajaran Islam. Kemudian tentunya kita paham bahwa dalam satu keluarga ini mempunyai sifat karakter yang berbeda, seperti keluarga dari Nabi Lut alaihissalam, bahkan istrinya sendiri itu menjadi penghalang dakwah Nabi Lut alaihissalam. Kemudian kita harus selalu bersabar, karena cobaan dan rintangan dalam berdakwah dapat datang kapan saja dan di mana saja. Lalu sikap membangkang terhadap perintah Allah dan tidak mau bertobat akan mendatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa azab tadi tidak semata-mata atas kemauan Allah, tetapi karena perilaku manusia sendiri. Oke, ibrah yang dapat kita ambil di sini, perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut adalah perbuatan yang tidak baik ataupun tercela, yakni perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, buruk, menjijikkan. Juga perbuatan yang mungkar, yang ditolak keras dan tidak bisa diterima oleh agama, etika maupun hukum. Juga adalah perbuatan yang zalim, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Lalu juga sifat dari kaum Nabi Lut ini adalah sifat yang begitu melampaui batas, karena sungguh tidak sesuai dengan apa yang telah Islam ajarkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tadi terakhir memberikan peringatan dengan mendatangkan azab kepada mereka. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi kelas 10 di semester pertama ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.